Nah, kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi, kita bakal ngobrol dan diskusi tentang kegiatan hari ini. Tapi tentu saja tidak akan dipandu oleh saya. Hari ini kita akan dipandu oleh moderator cantik kita, yaitu Sabita Takiah. Ini agak sulit nih namanya nih. Nanti, Sabita perkenalkan diri sendiri saja, karena aku takut salah ngomong nanti musti akikah lagi kan PR. Jadi, waktu dan tempat dipersilakan kepada moderator cantik kita pada malam hari ini. Silakan Tabita. Oke, terima kasih Yosua atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Perkenalkan, saya Sabita Takia yang akan memoderatori diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu pembicara atau narasumber pada malam hari ini. Yang pertama adalah Pak Heroik Pratama, SIP MIP. Beliau merupakan Program Officer Perludem. Boleh sapa dulu, Bang Heroik? Halo Mbak. Panggilannya apa nih Pak? Biar enak sampai akhir. Abang, Oik aja. Bapak, apa? Panggil aja Oik. Oh, Bang Oik. Oke, siap. Yang kedua, kita punya narasumber yang nggak kalah kerennya dari Bang Oik juga, yaitu Dr. Mada Sukmajati MPP. Beliau merupakan salah satu dosen di jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Mana nih Pak Mada? Halo semuanya, bisa mendengar suara saya ya? Bisa, oke. Salam sehat selalu untuk semuanya. Ya, terima kasih Pak Mada. Oke. Pada malam hari ini sudah kita ketahui bersama bahwasannya kita akan membahas sebuah isu yang sangat isu esensial bisa dibilang, dan akhir-akhir ini sangat ramai, yaitu wacana sistem proporsional tertutup, yang mana masih sangat kontroversial sampai hari ini. Kebenarannya juga masih belum jelas, tapi saya selaku moderator dan alumni Caleg Muda Batch 1 gitu ya, sangat berterima kasih kepada turun tangan dan caleg muda sudah memfasilitasi acara ini, diskusi ini, sehingga harapannya ke depannya kita nggak clueless lagi gitu untuk menentukan arah mana gitu, apa aktivitas apa yang harus kita kerjakan setelah ini. Oke. Mungkin flow-nya untuk diskusi malam ini kita santai aja ya. Satu-satu kita tanya, kita kuliti poin-poinnya bersama-sama. Jadi nanti barangkali teman-teman di akhir akan menyiapkan pertanyaan, bisa disiapkan dari sekarang. Oke. Pak Mada dulu. Untuk Pak Mada. Ada pertanyaan, kenapa atau mengapa isu proporsional tertutup ini semakin ramai dan semakin panas diperbincangkan di kalangan anak-anak muda dan juga politisi-politisi saat ini. Gimana Mbak pertanyaannya? Maklum, ini habis makan jadi agak telat loadingnya. Oke. Pertanyaannya, kenapa isu proporsional tertutup semakin ramai dan semakin panas diperbincangkan? Padahal kan seharusnya ya kita memperjuangkan proporsional terbuka gitu yang lebih demokratis. Ini menurut anak muda ya Pak ya. Tapi kami butuh juga pencerahan dari profesor gitu, Dr. Mada, untuk menjelaskan kenapa sih jadi semakin ramai dan panas diperbincangkan. Iya, tapi saya keberatan itu dengan statement Anda yang mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka lebih demokratis daripada sistem proporsional tertutup. Itu tidak ada teorinya dan tidak ada pengalamannya. Okay. Jadi ini nggak ada korelasinya secara langsung dengan apakah yang satu lebih demokratis daripada yang lain. Jadi nggak ada kaitannya dengan itu, dengan soal demokrasi. Ya memang mungkin karena yang satu pakai istilah terbuka, yang satu pakai istilah tertutup, jadi kesannya yang tertutup itu kan yang negatif gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu maknanya. Dan di banyak negara itu juga tidak sedikit yang menggunakan sistem proporsional tertutup untuk pemilu legislatifnya. Jadi itu yang sering kali saya klarifikasi ya kepada publik, bahwa
bahwa ini nggak ada kaitannya secara langsung dengan demokratis atau tidak. Kalaupun ada mungkin itu klaim gitu ya. Karena secara teoritik kedua-duanya adalah sistem yang sudah banyak dipakai oleh banyak negara dan termasuk negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, sehingga perdebatan ini jangan sampai kemudian menjustifikasi bahwa salah satu itu lebih demokratis daripada yang lain. Saya tidak tahu ya dengan perdebatan mengapa sistem sebenarnya perdebatan tentang sistem pemilu kita itu kan ada banyak yang dilakukan ketika tahapan itu sudah berjalan. Selain soal sistem terbuka tertutup ini kan kemarin juga ada dapil. Sebelumnya pendaftaran peserta pemilu. Hal-hal mana yang menurut saya seharusnya rule of the game-nya itu sudah kita sepakati di awal. Ya, jadi nggak bisa kemudian digonta-ganti gitu. Karena kalau menggonta-ganti rule of the game-nya pemilu ya itu ada banyak konsekuensi yang kemudian harus kita tanggung gitu ya, karena idealnya memang rule of the game, aturan main kepemiluan itu sudah settle sejak awal, sudah disepakati oleh semua pihak sejak awal, dan tahapan-tahapan itu kemudian tinggal implementasinya saja dari rule of the game. Nah, menjadi sangat problematik kalau rule of the game-nya sendiri itu masih terus diperdebatkan atau dikontestasikan gitu. Karena kan setiap peserta pemilu pasti akan memilih unsur-unsur di dalam sistem politik yang pasti menguntungkan mereka. Nggak mungkin setiap peserta pemilu kok memilih yang tidak menguntungkan mereka. Makanya harusnya perdebatan ini, kontestasi tentang rule of the game ini harus selesai di awal, sehingga itu sudah disepakati oleh semua pihak dan kemudian tinggal tahapan-tahapan itu tinggal implementasinya saja gitu. Nah, jadi ya kira-kira begitulah dinamika untuk pemilu kita kali ini. Setiap pemilu pasti punya dinamikanya masing-masing, dan untuk kali ini ya dinamikanya seperti itu. Termasuk dapil ya, itu juga menurut saya sesuatu yang harusnya sudah sejak awal itu selesai perdebatannya. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik Pak. Memang sepertinya kelihatannya ya isu untuk 2024 ini lebih kompleks daripada tahun-tahun politik sebelumnya. Bukan hanya dapil, bukan hanya proporsional, tapi terkait juga penundaan pemilu. Dan juga ada isu-isu tentang 3 periode dan seterusnya. Oke, terima kasih Pak Mada. Lanjut ke Bang Oik. Kalau menurut Bang Oik gimana nih? Sebelumnya mohon maaf, Bang Oik akan ada materi yang dipresentasikan terlebih dahulu? Nggak usah, kita diskusi saja. Oke, siap. Ya, pertama saya mengamini apa yang disampaikan dosen saya, Mas Mada Sukmajati. Mas Mada ini dosen saya di UGM. Saya mengenal pemilu dari beliau, gitu ya. Jadi saya banyak belajar pemilu dari Mas Mada. Nah, mengamini apa yang disampaikan Mas Mada bahwa memang kita tidak bisa langsung memberikan justifikasi terhadap pilihan desain sistem pemilu itu berkorelasi terhadap demokratis atau tidaknya partai politik, bahkan kalau kita kaitkan dengan sistem politik yang lebih luas, gitu ya. Karena masing-masing memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu ya, dan punya dampak korelasi yang masing-masing. Nah, misalnya kalau kita mengutip apa yang disampaikan, suara saya kecil ya? Mas Oik, suara kecil katanya. Ini lebih besar? Apakah sudah besar yang gini? Iya, Mas, sudah lebih baik. Oke. Ya, misalnya kalau kita lihat dari banyak studi empiris yang dilakukan oleh berbagai ilmuwan baik politik atau hukum, kan ada satu kesepakatan yang menyebutkan bahwa sebetulnya tidak ada satupun pilihan sistem pemilu yang ideal. Adanya adalah pilihan sistem pemilu yang relevan sesuai dengan kebutuhan konteks politik dan sosial di suatu masyarakat. Nah, kita memang kalau kita lihat sejak tahun 55 bahkan sampai tahun 99 itu kita menerapkan sistem proporsional daftar tertutup. Nah, salah satu
ciri khas dasar dari proporsional daftar tertutup adalah dalam balloting structure-nya atau desain metode pemberian suaranya, pemilih hanya memilih logo partai seperti itu ya. Tetapi kemudian di 2004 dan 2009 revisi undang-undang pemilu yang selalu terjadi yang tadi disampaikan Mas Mada juga, nah ini merubah desain sistem pemilu kita menjadi istilahnya itu dikenal dengan semi terbuka begitu ya di 2004 dan 2009. Nah memang masing-masing ini punya korelasinya sendiri gitu ya. Jadi menurut saya tidak bisa kemudian kita melihat hal itu. Tapi memang yang menjadi kritik banyak orang kalau kita lihat ya terhadap proporsional daftar tertutup ini adalah sejauh mana keterbukaan partai politik dalam proses rekrutmen. Nah, contoh konkretnya adalah seperti ini. Yang membedakan karakter dasar dari proporsional tertutup dan terbuka itu kan selain metode pemberian suara adalah penetapan calon terpilihnya. Kalau proporsional terbuka, penetapan calon terpilihnya berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh caleg. Let's say partai A mendapatkan 2 kursi, maka 2 kursi ini diperuntukkan bagi calon anggota legislatif yang memiliki suara terbanyak pertama dan juga terbanyak kedua. Nah, tetapi kalau dalam proporsional daftar tertutup, ketika partai A ini mendapatkan 2 kursi, maka yang memperoleh kursi tersebut adalah calon anggota legislatif yang menempati nomor urut 1 dan nomor urut 2. Nah, yang kemudian menjadi kritik mendasar misalnya dalam proporsional daftar tertutup adalah sejauh mana partai politik kita cukup terbuka dan demokratis dalam menetapkan calon-calon ini ke dalam nomor urut. Khususnya di nomor urut 1, 2, dan 3. Nah, dulu kan ada istilah calon anggota legislatif yang mendapatkan nomor urut peci, yang dalam hal ini dia mendapatkan sama itu sama yang sepak itu. Nggak ada, J. Aku satuin di dan atasnya. juga partai politik yang Maaf Mas Oi, sebentar. Oke. Unmute malah Mas Oi ini jadinya. Iya. Nah, jadi itu ya yang pertama kalau dikaitkan dengan pertanyaan dari Mbak Sadiah tadi ya soal demokratis. Nah, ini mungkin lebih ke dimensi sejauh mana intraparti demokrasi itu. Nah, yang kedua, kenapa kemudian hari ini ramai? Persis apa yang disampaikan Mas Mada juga. Ini memang terjadi di tengah tahapan pemilu, begitu ya. Nah, meskipun kalau kita berkaca di pemilu 2009 lalu, undang-undang pemilu kita itu mengatur desain sistem pemilunya setengah terbuka, setengah tertutup. Nah, sebetulnya ini sudah diberlakukan sejak pemilu 2004 untuk pemilu legislatif. Kenapa saya bisa bilang setengah terbuka dan setengah tertutup? Di undang-undang pemilu tersebut terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa calon anggota legislatif bisa ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dengan catatan dia harus melampaui angka bilangan pembagi pemilih atau BPP. Nah, kalau kemudian calon anggota legislatif itu melampaui angka BPP, maka basis penentuannya adalah suara terbanyak. Tetapi kalau tidak ada satupun calon anggota legislatif yang tidak mendapatkan suara terbanyak melebihi angka BPP, maka basis penentuannya adalah berdasarkan nomor urut gitu ya. Nah, jadi ada 2 metode penetapan calon terpilih yang kita terapkan 2004 dan 2009. Dan di pemilu 2009 ada judicial review juga ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh dua atau 3 kader partai lokal pada waktu itu, partai pengurus partai di tingkat lokal pada waktu itu, yang mempertanyakan mengenai ketentuan ini, yang pada waktu itu diputuskan oleh Prof. Mahfud MD sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, yang menghapus ketentuan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak harus melampaui BPP itu dianggap bertentangan dengan konstitusi kita. Sehingga saya sering menyebutnya pada waktu itu Mahkamah Konstitusi berusaha melakukan purifikasi atau pemurnian sistem proporsional daftar terbuka yang dengan menghapus ketentuan bilangan BPP sebagai syarat penentuan calon jika ingin ditetapkan sebagai suara terbanyak, begitu ya. Nah, memang kalau kita lihat karakter dasar dari proporsional terbuka adalah basisnya suara terbanyak. Lantas BPP itu argumentasinya kalau kita lihat dalam konteks teoritik, nah apakah ini kemudian relevan atau tidak begitu ya. Nah itu yang kemudian kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, ada pengalaman di 2009 lalu, dan rasanya di 2024 ini menjelang 2024 ini fenomena ini terjadi. Nah sebelumnya, kalau sebelumnya kemudian
berusaha melakukan purifikasi terhadap proporsional terbuka. Nah, hari ini berusaha merubah dari yang desainnya sudah murni terbuka menjadi tertutup begitu ya. Dan kalau kita lihat, ya ini apa yang dibilang Mas Mada tadi, ini merupakan ekses dari ketiadaan revisi dari Undang-Undang Pemilu kita. Kalau teman-teman ingat pada waktu itu, pasca pemilu serentak 2019, Prolegnas itu sudah mencantumkan revisi Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, tetapi pada waktu itu pemerintah dan juga beberapa partai politik menolak untuk adanya revisi, sehingga kemudian existing Undang-Undang 7 2017 tidak direvisi, termasuk juga tidak ada perdebatan mengenai perubahan dari sistem pemilu tersebut, sehingga ini bisa dibilang ada upaya lain dari yang dilakukan oleh partai politik untuk merubah desain sistem pemilu dengan datang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, fenomena ini sering disebut sebagai praktek, ini saya belajar dari Mas Mada nih, yang kemudian ini memotivasi saya jadi tesis saya pada waktu itu, adalah judisialisasi politik, gitu ya. Ada upaya perubahan desain sistem politik ataupun perumusan keputusan politik yang di jalurnya dirumuskannya itu bukan lagi melalui jalur legislasi dengan eksekutif, bukan legislatif dengan eksekutif, tetapi melalui jalur judisial dengan datang ke Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, undang-undang dasar, yang salah satunya hari ini kita lihat fenomena bagaimana kemudian ada upaya untuk merubah desain sistem pemilu terbuka menjadi tertutup. Mungkin seperti itu, Mas Sadi. Oke, terima kasih Bang Oik. Sangat menarik dan komprehensif penjelasannya. Mulai terbuka ya teman-teman pikiran alur pikiran kita lah. Bahwasannya memang tidak ada yang ideal, dua-duanya sama-sama baik. Tidak ada yang kita bisa bilang mana yang paling demokratis, tapi ya kita harus mengikuti apalah yang sudah didesain oleh pemerintah. Oke. Sebelumnya mau ngingetin lagi ke teman-teman peserta untuk bisa on cam, karena nanti di akhir yang boleh bertanya hanya on cam aja dari awal ya. Oke. Lanjut ke yang kedua. Karena ramainya isu ini dan panasnya isu ini, kira-kira apa ya yang melatar belakangi isu ini? Atau apa adakah motif politik di balik ini, atau betul-betul hanya pergerakan menuju perbaikan sistem di Indonesia, atau bagaimana? Boleh Pak Mada dulu? Apa jadi pertanyaannya jadinya? Motif politik? Kira apa yang melatar belakangi isu ini? Apakah ada motif politik di baliknya? Iya, pasti selalu motif politik lah. Nggak ada yang motifnya non politik gitu. Karena ini soal pemilu. Soal pemilu itu soal perebutan kekuasaan. Nanti Mas Oik mungkin akan bisa menceritakan ya, karena ini kan terkait dengan profil pemohon di MK-nya, siapa dan seterusnya itu. Tetapi begini, ini biar diskusinya lebih panas lah, lebih menarik gitu. Kalau positioning saya pribadi, Mbak, itu adalah proporsional tertutup. Tetapi dengan syarat ya, ada pemilu pendahuluan. Ya, jadi ini mungkin ide saya atau pemikiran berarti saya benar ini ya, itu bukan ide saya atau pemikiran saya ini pasti akan banyak nih yang terutama di sini ya, yang teman-teman di sini yang akan sangat keberatan, tapi itu ada penjelasannya. Salah satunya begini, kita harus dalam memilih sistem itu yang paling penting itu sebenarnya adalah menentukan tujuan dari pemilu itu terlebih dahulu. Tujuan berpemilu kita ini apa sih? Itu dulu. Soal sistem itu sebenarnya adalah sekedar implikasi saja dari tujuan. Jadi setelah tujuannya ada, kita tetapkan, maka baru kita pilih sistem mana, termasuk unsur-unsur di dalam sistem pemilu. Selain balloting ini kan ada districting, ada konversi suara ke kursi, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Nah, itu sistem mana atau unsur di dalam sistem pemilu mana yang kira-kira paling visible, ya, paling pas untuk kemudian kita mencapai tujuan. Nah, kalau kita bicara tujuan, kita jangan lupa dengan putusan MK nomor 14 tahun 2013. Putusan MK yang
itu mendasari pelaksanaan pemilihan serentak antara Pilpres dan Pileg di 2019. Nah, di dalam putusan itu sudah dijelaskan mengapa perlu adanya pemilu serentak, misalnya penguatan sistem presidensial, kemudian apalagi nih, penyederhanaan partai politik, apalagi nih, ada beberapa lah, mendorong pemilih yang rasional dan seterusnya dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa dicek di dokumen putusan MK nomor 14 tahun 2013 itu. Nah, kalau tujuannya itu ya sistem yang paling pas, apalagi kalau kita kaitkan dengan pemilu serentak ya, dengan segala kerumitannya, itu adalah proporsional tertutup untuk pilegnya. Ya meskipun tadi ya harus ada pemilu pendahuluan, jadi tidak sekedar proporsional tertutup ide saya. Ide saya ini saya turunkan sebenarnya dari riset kami ya. Waktu itu digawangi dengan program Lansur Bakti didanai oleh kemitraan. Ya, kami menjelang pembuatan Undang-Undang 7 2017 ini kami termasuk teman-teman Perludem ya saya kira juga membuat riset kertas kebijakan untuk kemudian mengusulkan apa saja yang perlu direvisi atau perlu diatur. Salah satunya adalah usulan kami waktu itu sistem pemilu tertutup dengan syarat ada pemilu pendahuluan. Jadi yang kita maksud dengan pemilu pendahuluan itu pemilu di tingkatan terendah dari partai politik. Nah, di situ kemudian dijaring para calon, kemudian nanti disaring lagi di tingkatan atasnya, misalnya dari desa ke kecamatan, nanti di kabupaten, kemudian finalisasi untuk DPRD kabupaten, kemudian nanti naik lagi ke provinsi untuk finalisasi provinsi dan seterusnya. Dan itu harus dibuktikan dengan berita acara dan itu menjadi persyaratan pencalonan dan itu harus ditetapkan oleh PKPU. Waktu itu sampai segitunya kita mengusulkan ya sehingga tertutup karena untuk mengurangi kompleksitas pemilu serentak, tetapi sudah ada dimensi partisipatif dalam pemilu pendahuluan itu. Harapannya adalah di setiap konvensi itu, di setiap tingkatan itu kemudian ada partisipasi dalam proses nominasi dari anggota partai. Ya, tidak bisa ya dari rakyat semua juga nggak boleh itu menyulitkan juga. Jadi konvensinya juga yang bisa hadir itu adalah anggota partai yang memiliki KTA. Ini sekaligus untuk disiplin partai dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian di situ ditetapkan bahwa biasanya yang kemudian menjadi nomor urut 1 adalah pengurus partai, ya memang itu adalah desain kita. Artinya apa? Artinya itu adalah insentif elektoral yang akan kita berikan kepada mereka yang mau mengurus partai politik. Kita tidak akan memberikan insentif elektoral kepada mereka yang tidak mau mengurus partai politik. Tiba-tiba mau nyalon, mau jadi kepala daerah tanpa mau mengurus partai politik, melakukan kaderisasi dan seterusnya dan sebagainya. Bukan itu. Ya, jadi bukan sekedar menang dan seterusnya. Kalau itu ya partai hanya sekedar menjadi IO nanti seperti sekarang ini. Sekarang ini praktis partai itu sudah menjadi hanya sekedar event organizer saja untuk beberapa partai politik ya. Tapi untuk beberapa partai politik lain yang tetap menekankan pada disiplin partai, ada PKS di situ misalnya, ada PDI Perjuangan di situ misalnya, itu tetap mereka tidak sekedar menjadi IO karena marwah partai itu kemudian bisa ditegakkan dan anggota DPR atau DPRD itu benar-benar akan menjadi alat kepanjangannya partai di parlemen. Jadi, itu dengan sistem tertutup itu bisa tercapai. Tetapi kalau dengan sistem terbuka seperti ini, wah, ini sudah pesertanya pemilu itu dinyatakan partai politik, ini belum nanti ngomong soal dana kampanye. Itu laporan pertanggungjawaban dana kampanye amburadul semua kalau sistemnya terbuka seperti sekarang ini, karena praktis yang membiayai kampanye itu ya calonnya sendiri. Padahal yang membuat laporan dana kampanye itu nanti adalah peserta pemilu. Dalam hal ini adalah partai politik untuk pemilu legislatif. Jadi ada banyak persoalan teknis yang kemudian membuat kita waktu itu sampai pada intellectual exercising kita ya, sampai pada ide itu bahwa ini tetap tertutup, tetapi tadi ada mekanisme yang menjamin partisipasi di situ ya, termasuk nanti ketika tidak sekedar pemilu pendahuluan tapi juga
masyarakat atau pemilih itu kita dorong untuk melihat terlebih dahulu ya, atau mempertimbangkan terlebih dahulu daftar calegnya itu ya, sehingga kemudian benar-benar kemudian mereka bisa mengkonfirmasi lagi ya, sebelum nanti akhirnya mereka memutuskan pilihan. Nah, jadi ada banyak, mulai dari sifatnya substansial sampai sifatnya yang lebih teknis ya, bahkan sangat teknis sekali yang sudah kita pertimbangkan sehingga kita sampai pada kesimpulan itu. Itu tentu saja tidak populer ide ini bagi mereka yang sangat pragmatis. Dalam artian itu tadi, pengennya nyalek, segera langsung dapat tiket pencalekan, bisa langsung menang, bisa langsung jadi anggota dewan. Nanti kalau jadi anggota dewan kinerjanya seperti apa, dipikir nanti gitu. Yang penting menang dua. Bukan itu, ide kita berpemilu itu bukan itu, termasuk untuk caleg-caleg muda ini loh ya. Caleg-caleg muda ini guyon aja. Saya juga terlibat di satu nama ya, ada yayasan satu nama di Jogja yang punya program serupa dengan teman-teman di turun tangan ya ini tadi ya. Namanya kalau di satu nama itu Sekolah Politisi Muda. Nanti mungkin teman-teman di organisasi turun tangan ini bisa berkoordinasi lah dengan teman-teman di satu nama untuk bisa saling mengenal dan mungkin nanti bersinergi untuk mengawal para politisi muda kita. Saya paham itu ya, tapi memang tidak sederhana itu, tidak sepragmatis itu juga kita mendidik caleg-caleg muda kita atau para politisi muda kita. Di Yayasan Satu Nama sudah kita desain juga bahwa ya Anda harus mulai berorganisasi di partai, harus bersusah payah mengorganisasi partai sebelum nanti Anda dicalonkan. Bahkan di laporan riset kami dengan yang didanai kemitraan partnership itu sudah kami sampaikan juga bahwa untuk mereka yang mau nyalek DPRD Kabupaten Kota itu ada sekian persyaratan. Salah satunya adalah yang bersangkutan sudah memiliki pengalaman kalau nggak salah 1 tahun ya, kita bikin agak mudah saja, 1 tahun dalam mengurus partai, menjadi pengurus partai politik. Sehingga begitu, karena lembaga partai politik ini bagaimanapun juga adalah lembaga yang paling vital, yang sangat vital di dalam sistem politik kita, sehingga ya mau tidak mau anak muda harus dicemplungin ke situ, harus tahu betapa tidak mudahnya mengurus partai sebagai lembaga intermediary antara rakyat dan sistem politik sebelum nanti ikut pemilu gitu. Nah, tentu saya sangat terbuka, tetapi idenya seperti itu, sehingga tidak sekedar mentang-mentang kita mendorong politisi muda atau caleg muda, tapi sebenarnya yang kita dorong itu pragmatisme politik, bukan idealisme politik. Nah, kira-kira begitu Mbak. Ini sekedar stimulan saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nakal, nanti Mas Oi aja yang akan menjawab. Saya sekedar provokasi aja Mbak. Oke, terima kasih Pak Mada. Sangat menarik, terutama membuka pikirannya anak caleg-caleg muda yang tadinya menggebu-gebu ingin sekali tetap terbuka, tapi setelah dilihat dan dengar penjelasan Pak Mada itu tadi, ternyata tertutup juga banyak hikmahnya gitu, hikmah tersembunyi yang kita belum tahu. Oke, kalau dari Bang Oik gimana kira-kira menanggapi pertanyaan tadi? Ya, kalau berkaitan dengan motif ya, rekan-rekan sekalian, mungkin kalau kita lihat sejak 99 sampai dengan 2019 lalu, itu kan ada agenda rutin tahunan pasca pemilu itu yang dilakukan oleh DPR Komisi 2, yaitu merevisi Undang-Undang Pemilu. Dan kalau teman-teman masih ingat betul, dari setiap revisi Undang-Undang Pemilu itu selalu menyisakan isu-isu krusial. Salah satu isu krusialnya adalah pemilihan sistem pemilu. Apakah dia proporsional terbuka, apakah dia proporsional tertutup, lalu kemudian parliamentary threshold-nya tetap, atau parliamentary threshold-nya ditingkatkan. Nah, ini kan concern dari teman-teman caleg muda juga ya terhadap parliamentary threshold tersebut, begitu ya. Nah, lalu kemudian besaran dapilnya. Nah, kalau kita lihat dari variabel-variabel yang selalu menjadi isu krusial di pembahasan Undang-Undang Pemilu ini, memang ini lekat kaitannya dengan motif elektoral.
Gitu. Sejauh mana partai politik dengan desain sistem pemilu tertentu dapat diuntungkan atau dia dapat survive untuk di pemilu berikutnya. Nah, proporsional terbuka dan tertutup memang dampaknya tidak akan terlihat langsung seperti pilihan terhadap parliamentary threshold. Kalau parliamentary threshold-nya semakin tinggi, maka partai menengah, partai kecil nyaris itu akan kemudian kesulitan untuk mendapatkan kursi. Nah, artinya benefitnya adalah bagi partai-partai besar. Nah, kalau proporsional terbuka dan tertutup memang agak sulit. Nah, tapi begini rekan-rekan, ada 3 pendekatan yang bisa kita lihat kalau kita ingin lihat motif politik di balik adanya upaya perubahan desain sistem pemilu terbuka ke tertutup ini. Yang pertama itu kalau kita lihat ada yang disebut dengan ini pendekatan dalam kita memaknai upaya electoral reform ya. Ini salah satu studi empiris yang dilakukan oleh Alan Hicken. Dia lihat perbandingan politik di banyak negara. Nah, dia menemukan 3 pola. Yang pertama itu adalah systemic failure atau perubahan desain sistem pemilu yang mendasar di suatu negara itu karena didasarkan atas evaluasi terhadap sistem pemilu yang kemudian dia tidak mampu menjawab tujuan-tujuan kepemiluan yang justru menghasilkan permasalahan. Contoh konkret misalnya, di 2019 lalu dengan desain pemilu 5 serentak, itu kan menghasilkan banyak persoalan. Mulai dari manajemen pemilu kita, lalu kemudian apa yang disampaikan Mas Mada tadi, tujuan dari pemilu serentak itu kan penegasan dan juga efektivitas presidensialisme dan juga efektivitas sistem kepartaian kita nyatanya tidak terlalu berarti begitu ya. Nah, itu kenapa kemudian kami di Perludem datang kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi memunculkan 5 opsi, itu salah satunya adalah bentuk respon terhadap systemic failure. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah dengan penggunaan proporsional terbuka menghasilkan kegagalan yang secara sistemik untuk mencapai tujuan satu sistem pemilu yang menghasilkan suatu masalah? Nah, saya mau kasih tunjuk data ke teman-teman. Sebentar, saya share screen. Bisa diminta dibuka aksesnya? Share screen-nya? Host, boleh dibuka akses share screen saya? Oke. Masih belum? Oke. Udah, Mas, boleh dicoba. Masih belum bisa? Dibuat jadi co-host. Nah, oke, sudah. Nah, saya mau kasih satu tunjuk data yang ini. Nah, rekan-rekan, kalau kita lihat, nah ini kami coba collecting data dari hasil pemilu 2019 lalu. Lalu kita coba petakan data orang yang memilih logo partai sama data orang yang memilih nama kandidat secara langsung. Ada 75% atau 105 juta pemilih kita yang memang mayoritas mereka memilih daftar nama caleg langsung. Ya. Artinya kalau kita lihat mereka cenderung preferensi mereka lebih mudah memilih daftar nama caleg. Tetapi memilih partai ada proporsinya 25% atau 34,9 juta suara begitu ya memilih caleg. Nah, ini sebaran di 80 daerah pemilihan begitu ya. Ini kami urutkan sesuai dengan dari lampiran Undang-Undang Pemilu. Nah, tapi di sisi lain rekan-rekan, kalau rekan-rekan tahu di pemilu serentak 2019 lalu, surat suara tidak sah untuk pemilu DPR itu cukup tinggi, gitu ya, sampai dengan 17 juta surat suara tidak sah untuk pemilu DPR. Nah, artinya memang ada satu problem di sana. Meskipun apakah pertanyaannya, persoalannya ini karena pilihan sistem pemilu proporsional terbuka. Contoh konkretnya seperti ini. Dalam proporsional terbuka, ketika kita membuka surat suara pemilu DPR, itu basis dapilnya adalah minimal 3, maksimal 10 kursi. Artinya setiap partai politik boleh mencantumkan daftar nama calonnya minimal 3 sampai dengan 10 kursi sesuai dengan daerah pemilihannya. Kemarin di 2019 ada kurang lebih 16 partai politik peserta pemilu. Kalau keseluruhan partainya mencalonkan, misalnya di dalam dapil yang 17.000 kursi, ada 160 nama caleg di dalam daftar surat suara tersebut. Nah, tetapi apakah kemudian mereka kesulitan atau tidak? Tetapi kalau kita lihat dari proporsi data ini, ternyata 75% memilih caleg seperti itu. Nah, ini memang menjadi satu hal yang debatable kalau kemudian kita pakai pendekatan systemic failure. Nah, pendekatan yang kedua rekan-rekan ada yang disebut dengan catalytic crisis gitu ya.
Nah, terjadi krisis gitu ya. Ini biasanya terjadi perubahan desain sistem pemilu ketika adanya perubahan rezim atau perubahan sistem politik dari yang otoriter ke demokratis. Ini yang terjadi ketika pemilu 99 lalu gitu ya. Transisi dari rezim otoritarian kemudian menjadi era reformasi, maka ada perubahan desain sistem pemilu untuk mengarah yang lebih demokratis. Nah, pendekatan yang ketiga, pola yang sering muncul ketika adanya upaya perubahan sistem pemilu itu, adanya incumbent preferences gitu ya. Atau ada preferensi dari petahana, apakah dia partai politik ataupun kandidat, yang melihat adanya peluang lebih ketika perubahan desain sistem pemilu itu terjadi. Seperti itu. Nah, ini memang menjadi satu hal yang lumrah, seperti yang disampaikan Mas Mada tadi, bahwa sistem pemilu kan karena memang menjadi arena kontestasi dari para peserta pemilu, partai politik di dalamnya, maka menjadi wajar ada preferensi di dalamnya bagi para tiap partai politik untuk memenangkan pemilu dan melihat kompatibilitas dari pilihan sistem pemilu mana yang akan jauh lebih menguntungkan bagi mereka. Nah, kalau kita lihat data seperti ini, misalnya, ini kita coba sarikan dari data yang tadi, dan kalau kita lihat memang mayoritas partai politik di DPR, misalnya 9 partai politik hari ini, mereka dapat suara terbanyak dan dapat kursi di DPR itu didominasi oleh suara caleg. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita lihat proporsi suara orang yang memilih logo partai, PDI Perjuangan selaku kadernya yang kemudian hari ini sedang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap proporsional terbuka ini, memang proporsinya lebih besar dibandingkan dengan lain. Dia ada 7,2 juta suara pemilih PDI yang memilih logo partai ketimbang memilih nama caleg. Meskipun kalau kita lihat data ini, jumlah kursi PDI sebagai partai politik peserta pemenang pemilu hari ini justru memang didominasi suara oleh caleg dibandingkan dengan suara partai seperti itu. Nah, ada 3 pola itu yang sebetulnya kita bisa lihat rekan-rekan kalau kemudian kita ingin lihat sebetulnya ada motif politik apa di balik hal-hal tersebut. Nah, tetapi di sisi lain, kok kenapa hari ini munculnya itu perdebatannya di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang tadi saya jelaskan di awal, rekan-rekan, bahwa akibat dari ketiadaan revisi Undang-Undang Pemilu, nah ada upaya lain untuk merubah desain sistem pemilu adalah dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui praktek judicial review. Dan rekan-rekan, kalau kita lihat track record ke belakang dari setiap revisi Undang-Undang Pemilu, sebetulnya ada 2 partai yang selalu mengusung proporsional daftar tertutup, yaitu PDI Perjuangan dan PKS waktu itu. Tapi ketika revisi Undang-Undang 7 2017 menuju pemilu 2019, PKS justru lebih mendukung proporsional daftar terbuka dibandingkan proporsional daftar tertutup pada waktu itu. Nah, artinya memang yang cukup konsisten dalam mengusung proporsional daftar tertutup adalah PDI Perjuangan seperti itu untuk merubah desain sistem pemilu proporsional tertutup seperti itu. Dan tadi betul yang disampaikan Mas Nada, kalau kita lihat ya memang lagi-lagi ya menurut saya memang ada untung dan ruginya masing-masing dari pilihan sistem pemilu itu. Tapi bagi kami di Perludem, sebetulnya Perludem hari ini juga masuk dalam sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini kami menjadi bagian agar Mahkamah Konstitusi menjadikan ini sebagai isu yang open legal policy gitu ya, keputusannya, atau kebijakan hukum terbuka, yang itu idealnya ditentukan oleh DPR, bukan melalui Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Kami melihat, misalnya contoh argumen pemohon ya, pemohon dalam naskah permohonannya ke Mahkamah Konstitusi menyebutkan peserta pemilu di konstitusi kita itu adalah partai politik, sedangkan proporsional daftar terbuka itu lebih ke kandidat. Betul, memang dalam konteks kompetisinya itu lebih ke kandidat sentrik dibandingkan dengan ke institusional sentrik, dalam hal ini persaingan antar partai, justru lebih ke persaingan antar kandidat. Tetapi apakah bisa kita bilang kalau proporsional terbuka itu peserta pemilunya bukan partai politik? Kan mereka didaftarkan oleh partai politik. Meskipun tadi ada catatan dari Mas Mada bahwa partai politik ini kerap kali dalam pemilu legislatif dia hanya dijadikan syarat administratif untuk pencalonan bagi kandidat tersebut. Nah, tapi kalau kita lihat lebih jauh di pasal di konstitusi kita itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu hanya mengatur sistem pemilu yang secara tegas di dalamnya, yaitu sistem pemilu presiden. Menggunakan sistem pemilu mayoritarian dengan two-round system atau 2 putaran, yang di dalamnya disebutkan calon presiden terpilih adalah yang memperoleh suara lebih dari 50%
atau 50% per 1. Dan kalau kita lihat kontekstualisasikan dalam teoritik, itu adalah sistem pemilu two-round system. Nah, tetapi kalau untuk pemilu legislatif, Undang-Undang Dasar kita tidak menyebutkan pemilihan sistem pemilu apapun seperti itu. Nah, itulah yang sebetulnya kami dorong, kenapa kemudian kami menjadi pihak terkait di dalamnya, agar kemudian Mahkamah Konstitusi lebih membatasi dirinya, agar kemudian tidak terlalu lebih jauh dalam penentuan desain sistem pemilu, dan itu lebih baik didiskusikan di DPR. Nah, mungkin seperti itu untuk respon saya.